Saya pikir ini perlu pembicaraan yang jernih, yang berdasarkan data, yang cuma retorika dan nostalgia sebagai aktivis. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Balik lagi siapa lagi bulan puasa kehem siapa? Kayak aku lagi tenggelam siapa? Balik juga. Ya, selamat sore teman-teman. Kalau saya mengambil jadi dari awal strategi musim masanya itu sudah disusun sedemikian rupa, tapi narasi-narasinya adalah keberlanjutan perjuangan dan lain-lain. Tiba-tiba Jokowi pindah, kemudian strategi sama beliau, tapi waktu biasa. Siapa bang? Jadi ini sebuah desain menurut saya yang itu sudah dari awal dilakukan di Pak Jokowi. Nah, apa akibatnya? Apa Lupus? Tim Mas Ganjar menurut saya bukan Mas Ganjar, kalau saya sih melihatnya agak porak-poranda dalam membangun branding. Apakah pro Jokowi, apakah anti Jokowi? Yang pro Jokowi, paling pro Jokowi itu 02, yang paling tidak Jokowi itu 01, sehingga Pak Ganjar kehilangan branding. Nah, di samping itu ada yang luar biasa luar biasa upaya Pak Jokowi untuk memang mendegradir 03 sedemikian rupa sehingga jika sampai lolos putaran ketiga, putaran kedua, 03 lolos putaran kedua, maka 02 berbahaya sehingga at all cost Pak Ganjar didegradir sedemikian rupa, kemanapun Pak Ganjar diikuti oleh Pak Jokowi dan sedemikian rupa. Hasilnya bisa kita lihat. Selain kecurangan yang dilakukan KPU, kita bisa melihat bahwa jangan jauh-jauh di TPS sekitar saya saja, 02 masih sedemikian populer. Jadi bagi saya ada masalah di publik kita yang tadi dikatakan kalau Pak Heridin tadi bilang tingkat pendidikan rendah dan seterusnya ya. 120.000 hektar di kawasan KPU, anu tos kritisna 70.000 hektar. Nah iya baiklah tanggung jawab saha gitu ya. Maka sing-sing eta kumpul anu ditaruskeun ka Kang Ganjar teh anu kami bade kumaha ketakna kapayuna. Oh siap. Itu bener hatur punten ka kasepuhan sadayana pun tabe sampurasun. Panas. Sampurasun simkuring engkus Ruswana punten ngawakilan di kalangan penghayat kepercayaan penghati penghayat agama lokal agama leluhur lokalarusan simkuring di Sunda gitu tentang ajaran agama Sunda apa nanti kepercayaan Sunda. Nah kepercayaan lokal itu kan seluruh nasional, setiap etnis ada gitu. Dan kami berhimpun di dalam satu wadah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nah, Mas Ganjar sebetulnya sebagian besar masyarakat penghayat adalah saya bilang 90% lebih lah itu mendukung Pak Ganjar. Dan saya berani di podcast juga menyatakan itu karena memang sejarahnya dari awal yang memperjuangkan hak-hak penghayat yang memang nah itu perjuangan kami itu sampai sekarang sebetulnya belum betul-betul merdeka karena untuk masuk TNI baru angkatan darat boleh, itu juga baru tahun kemarin. Angkatan laut, angkatan udara belum boleh. Masuk ke daftar ke Menhan kan ada Komcat
komponen cadangan belum bisa gitu. Banyak yang belum bisa dimasuki oleh masyarakat Indonesia yang masih menganut agama atau ajaran Kristen itu. Nah, oleh karena itu dengan sehubungan ini kami sebetulnya berharap betul Mas Ganjar itu naik dan Pak Mahfud masuk, karena selama ini juga yang banyak mengangkat penolakannya itu Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kami yang dibantu dihalangi di kementerian lain lapor ke Pak Mahfud ini. Contohnya Angkatan Darat itu juga karena Pak Mahfud bisa masuk pegawai negeri juga Pak Mahfud. Jadi itu ini. Jadi kami sebetulnya begitu kondisi sekarang sangat prihatin, sangat sedih gitu ya. Jadi prihatin itu bangsa mayoritas ya kondisi intelektual seperti itu masih kalah oleh beras 10 kilo. Itu yang menyedihkan sebetulnya. Mudah-mudahan ini mengembali tugas kita atau tanggung jawab kita semua untuk mencerdaskan bangsa ini. Jangan sampai karena tipu-tipu, kita terima kasih. Siapa tadi yang di belakang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, saya hormati Pak Samuel, Pak Yudi, dan Bapak Ibu sekalian. Saya Ketua Projo Ganjar Jawa Barat, Pak Ganjar. Kita adalah kaum merah, kita adalah kaum Marhainis. Jadi untuk Bandung, untuk pemudanya kita masih tetap solid di belakang Pak Ganjar. Di belakang sini ada GPM, ada juga teman-teman pemuda Marhain yang lain Pak Ganjar. Dan terus terang saja kalau bicara PDI Perjuangan, bicara partai Pak Ganjar yang bicara Bandung. Insya Allah kita juga ada Kang Ati Yuhana. Insya Allah apa yang kemudian hari ini diperjuangkan, besok pun kita akan di Jakarta. Bersama dengan Kang Budi kita akan beramai demo di Jakarta. Buat teman-teman yang saya untuk itu, kita saya untuk berjuang. Hidup Ganjar! Hidup Ganjar! Hidup Ganjar! Terima kasih Pak Ganjar. Tapi Indonesia hanya bicara Jokowi, bicara keluarga, bicara anak dan menantu, dan dia punya cita-cita besar untuk kepentingan keluarga dan dinastinya. Baik Pak Ganjar, saya kira semua teman-teman relawan di Jawa Barat tidak ada yang bersedih, tidak ada yang kecewa dengan hasil Pilpres kemarin, karena kita semua tahu Pak Ganjar dikalahkan dengan hasil proses pemilu yang saya kira bahasanya yang tepat, apakah pemilu curang, pemilu brutal, atau pemilu jahat, atau pemilu apa lagi? Semuanya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih, untuk kecewa, karena calon kita dikalahkan dengan cara-cara pemilu yang curang dan brutal. Tapi yang ada Pak Ganjar dengan perilaku pemilu yang seperti itu menimbulkan spirit perlawanan bagi kita semua. Kita melihat tahapan yang sedang berlangsung, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti pun tingkat nasional. Itu tidak lebih hanya sekedar gimmick, tidak hanya sekedar bercanda-bercanda yang tidak ada maknanya apapun buat proses politik yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Itu hanya gimmick-gimmick belaka, tidak memiliki makna apapun. Kalaupun nanti ada yang diputuskan dalam pleno KPU nasional dan harus dilantik, dan pelantikan itu hanya tidak lebih dari sekedar gimmick kenegaraan yang tidak memiliki makna kedaulatan rakyat apapun. Karena semua rakyat Indonesia tahu orang yang dilantik pun adalah hasil dari sebuah proses pemilihan yang biadab, yang brutal dan curang. Nah, bagi kita Pak Ganjar ini akan menjadi sebuah semangat perlawanan yang harus jangka panjang. Kalau kita hemat, kalau sampai 2029 ya kita akan lakukan sampai 2029. Yang penting kita akan mengkonsolidasi diri, rakyat akan kita konsolidasikan, membangun kekuatannya bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud adalah figur perlawanan. Dan saya berharap ke depan yang dia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bersedia untuk kita ajak keliling ke kampus-kampus. Kalau kita perlu membuka jilid lembaran reformasi kedua, ya kita lakukan.
Kita keliling ke kampus-kampus, kita konsolidasi kawan-kawan mahasiswa kembali untuk kembali bersama-sama menegakkan kedaulatan rakyat, menyelamatkan demokrasi untuk turun ke jalan. Saya kira itu dari saya, Kang Deddy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Indonesia hanya bicara Jokowi, bicara keluarga, bicara anak dan menantu, dan dia punya cita-cita besar untuk kepentingan keluarga dan dinastinya. Baik, Pak Ganjar, saya kira semua teman-teman relawan di Jawa Barat tidak ada yang bersedih, tidak ada yang kecewa dengan hasil Pilpres kemarin. Karena kita semua tahu, Pak Ganjar dikalahkan dengan hasil proses pemilu yang saya kira bahasanya yang tepat, apakah pemilu curang, pemilu brutal, atau pemilu jahat, atau pemilu apa lagi? Semuanya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih, untuk kecewa, karena calon kita dikalahkan dengan cara-cara pemilu yang curang dan brutal. Tapi yang ada Pak Ganjar dengan perilaku pemilu yang seperti itu menimbulkan spirit perlawanan bagi kita semua. Kita melihat tahapan yang sedang berlangsung, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti pun tingkat nasional. Itu tidak lebih hanya sekedar gimmick, tidak hanya sekedar bercanda-bercanda yang tidak ada maknanya apapun buat proses politik yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Itu hanya gimmick-gimmick belaka, tidak memiliki makna apapun. Kalaupun nanti ada yang diputuskan dalam pleno KPU nasional dan harus dilantik, dan perhatikan itu hanya tidak lebih dari sekedar gimmick kenegaraan yang tidak memiliki makna kedaulatan rakyat apapun. Karena semua rakyat Indonesia tahu orang yang dilantik pun adalah hasil dari sebuah proses pemilihan yang biadab, yang brutal dan curang. Nah, bagi kita Pak Ganjar, ini akan menjadi sebuah semangat perlawanan yang harus jangka panjang. Kalau dari hemat harus sampai 2029, ya kita akan lakukan sampai 2029. Yang penting kita akan mengkonsolidasi diri, rakyat akan kita konsolidasikan, membangun kekuatannya, bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud adalah figur perlawanan. Dan saya berharap ke depan yang dia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bersedia untuk kita ajak keliling ke kampus-kampus. Kalau kita perlu membuka jilid lembaran reformasi kedua, ya kita lakukan. Kita keliling ke kampus-kampus, kita konsolidasi kawan-kawan mahasiswa kembali untuk kembali bersama-sama menegakkan kedaulatan rakyat, menyelamatkan demokrasi untuk turun ke jalan. Saya kira itu dari saya, Kang Deddy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari GPN, beliau adalah ketua saya. Saya izin Pak ya. Pak, masih ingat saya tidak Pak? Saya pernah jadi jurkam Bapak di Brebes 2011 dengan Ibu Haja menikah dengan Bapak Indra Kesuma. Dan saya selama ini berjuang untuk Pak Ganjar dalam macam kampanye manapun, ya, sampai saya bisa menurunkan kaos 30.000 piece dari mana-mana. Tetap saya semangat Pak. Saya besok akan berangkat dari Selasa demo di KPU. Semangat Pak, jangan patah. Nah ini Pak, saya pun luas adalah sahabat saya dari tahun berapa? Lama sekali. Mungkin ya saya bukan sombong atau bukan atung banget. Bapak dari panggung ke panggung dengan saya dibungkus salam dengan batuan, semua saya ingat. Dan ini pinnya masih ada Pak, pinnya masih ada. Saya pernah datang ke kediaman Bapak. Dan sama teman-teman saya ingatkan, jangan lupa padamkan semangat, lawan demokrasi, semangat semua, merdeka, merdeka atau mati, tidak harus merdeka, lawan tirani, dinasti Jokowi. Oke, terima kasih. Wassalam. Terus dikasih karunia. Terima kasih loh Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ganjar masih menghargai kami di sini di Jawa Barat ini relawan. Karena biasanya kalau orang sudah seperti ini biasanya langsung lemas. Tapi kami masih punya spirit. Ya. Nah, saya kira saya
dari 2014 berjuang betul-betul sama Jokowi, tapi setelah sekarang baru saya sadar siapa beliau. Dari alumni ITB, ketua alumni ITB. Pastinya tidak afdol kalau tidak ada alumni ITB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan aja. Jadi dari seluruh proses yang sudah dilalui terkait pemilu 2024 kemarin, saya melihat bahwa seseorang bisa mengatur hasil dari pemilu dengan menggunakan instrumen negara, kekuasaan, dan para aparat yang terlibat di dalamnya. Kalau ini didiamkan dan kita tidak melawan, maka 2029 presidennya adalah orang yang sudah ditentukan oleh presiden yang berkuasa dan seterusnya. Jadi buat apa ada pemilu? Maka dari itu kita semua harus melawan sekarang ini dan tidak berhenti untuk melawan, karena kita ingin pemilu-pemilu yang berikutnya adalah pemilu yang demokratis. Kemarin saya baru berkumpul sama beberapa teman untuk menyusun langkah ke depan selama menjelang pasca pelantikan ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap bisa bersatu dan kita tetap pada jalur demokrasi yang benar, mendukung Mas Ganjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari alumni ITB Sobat Ganjar. Sebetulnya kita sudah beberapa kali ketemu. Kami punya gaya kampanye yang berbeda. Kami mengadakan seminar parenting karena bagaimana orang tua mendidik anak itu yang membuat manusia menjadi cerdas, bukan sekolahan. Ya, tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Tapi mungkin tadi Bapak yang semangat itu siapa ya? Yang naik di depan sini, mungkin itu betul. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, kita kontemplasi, kemudian kita susun strategi ke depan, begitu. Jangan sampai di akhir seperti kata Mas Dimas itu kita kacau balau gitu, karena memang kita dari awal tidak punya strategi yang cukup kuat sebelumnya. Nah, karena peran kita ternyata bukan kampanye, peran kita bukan teriak merdeka, bukan. Peran kita sekarang adalah berbeda. Saya kira itu saja. Jadi bagaimana strategi komunikasi itu harus dibangun sejak sekarang untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi strategi komunikasi yang harus dibangun itu adalah dari hari ini sampai 5 tahun ke depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir satu siapa tadi? Oh ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur. Terima kasih. Saya jadi mewakili lintas agama, aktivis ya, kalau bukan aktivis tapi harus bertokoh juga terlalu tinggi. Tapi dari minoritas Muslim, dari Ahmadiyah, Syiah, dari juga Sunni, juga dari Katolik, Kristen, dari Protestan juga ya. Sebelum Pak Ganjar didaulat oleh PDIP, kami memang sudah komitmen dengan Pak Ganjar. Dan ketika Bapak kemudian dicalonkan oleh PDIP, kami diterima ya di rumah gede di rumah dinas Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar, maaf ya, korupsi. Maaf. Jadi Pak Ganjar, kami berupaya dengan cara kami ya supaya tetap konsisten mendukung Bapak dan Pak Mahfud. Kami juga tahu ternyata gelombang di luar itu demikian kuat. Kalau saya cerita apa kan nggak perlu lagi, Bapak lebih tahu daripada
Amin begitu ya. Tapi kami tetap istiqamah, tetap konsisten sampai insya Allah the next elections kami akan tetap mendukung Bapak. Untuk kita semua juga akan ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaiki pernah ke Semarang. Ini karena waktu sudah habis ya. Sumpah ikrar rakyat. Apa deklarasi? Sumpah rakyat Indonesia. Nyata dulu ajak berdiri semua, Pak. Oke kawan-kawan, kita berdiri semua sejenak, memberikan semangat, tetap semangat. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tetap semangat aja. Berkawan-kawan, semangat. Mari kita membacakan Sumpah Rakyat Indonesia sama-sama. Kita kepalkan tangan kiri kita ke atas. Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Terakhir, Mas Ganjar memberikan komentar dan tanggapan. Ibu Bapak, saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan tentu saja akan saya sampaikan juga ke Pak Mahfud. Kami masih bekerja dan saya orang yang dididik sejak kecil dalam politik, tidak pernah mundur. Kalau sudah ambil satu keputusan, kami tidak pernah takut. Tapi kebenaran itu seperti disampaikan Bapak Ibu sekalian begitu penting. Masih ada waktu pendek. Banyak cerita dari kawan-kawan yang saya temui. Kira-kira pertanyaan saya sama kawan-kawan itu satu aja. Apakah terjadi juga pejabat? Apakah ada money politik? Oke ya. Apakah ada orang kasih beras? Oke. Apakah ada penindasan? Oke. Bapak Ibu, 3 pertanyaan sederhana sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Maaf dengan segala hormat dari seluruh masukan. Apakah branding? Apakah tema kampanye? Enggak ngaruh. Anda mau bicara apapun, dengan satu cerita ini saya tutup. Suatu ketika saya tidur di rumah rakyat. Setelah itu kami pulang. Dan ditanyalah si rakyat dan warganya, saya datangnya, Pak Ganjar ngapain sih? Tidur Pak. Apa yang dilakukan? Ngobrol Pak. Apa yang diobrolkan? Programnya bagaimana? Bagus. Warga miskin bisa sekolah, perempuan bisa mendapatkan akses, difabel bisa mendapatkan akses dan seterusnya. Bagus. Pak Ganjar kasih apa? Nggak kasih apa-apa. Ini loh, kami lebih konkret. Yang itu juga akan dikerjakan kok nanti. Oke nggak? Selesai. Bapak Ibu, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau dari strategi kampanye branding udah nggak kurang-kurang. Begitu dicetak. Potongannya itu hanya 2 begini. Kamu saya tembak dengan ini tol, atau saya tembak dengan ini. Bener nggak omongan saya? Teman-teman di Surabaya mengumpulkan cerita ini. Teman-teman di Jawa Tengah mengumpulkan cerita ini.
teman-teman di Jogja mengumpulkan ceritanya. Saya ingin teman-teman Jawa Barat mengumpulkan ceritanya. Bapak Ibu, teman-teman dari luar negeri menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar, kami tetap bangga, persis seperti Bapak itu sampaikan. Saya merasa terhormat dan terima kasih, tak berhingga. Dan beberapa kali kami ketemu dengan mereka, sempat dari Australia datang, sempat dari Amerika datang, dari Kanada datang, dari Eropa datang. Dan dia menyampaikan saja, Mas Ganjar, kami di luar negeri menang. Nomor 2 bulan nomor 3. Oke, faktanya seperti ini. Maka ada kebanggaan yang mereka munculkan, dan sekali lagi perjuangan kita masih panjang. Insya Allah kita akan selalu bersama, dan apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi catatan penting buat saya. Terima kasih. Salam sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada azan belum? Supaya siap-siap mau berbuka. Bapak Ibu siap-siap untuk menghadapi buka berbuka. Tapi dunia disiapin dulu, yang belum menyiapkan ini. Bentar lagi akan bangun lagi. Puasa kan lu? Kemudian juga ya harus ini enggak ibu, kemudian bawa ibu sholat enggak langsung minta aja bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.